Baik, berikutnya kita lanjutkan pembahasan limit. Kali ini kita sampai pada teorema limit tak hingga. Bentuknya seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, di sini misalkan kita punya n, dia sebagai bilangan positif dan f mempunyai limit di c. F di sini maksudnya fungsi ya. Fungsi mempunyai limit di c. Maka yang pertama, untuk limit dari 1 per x pangkatkan n, untuk x mendekati tak hingga, itu nilainya sama dengan 0. Contohnya misalkan kita punya limit dari 1 per x pangkat 2 ya, untuk x mendekati tak hingga. Bayangkan kita mensubstitusikan x-nya itu kan dari 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga, sehingga akan menjadi 1 dibagi x tadi yang sangat banyak, yang sangat besar, makanya nilainya akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, contoh lain juga sama, misalkan kita punya limit dari 1 per x pangkat 5 misalkan, untuk x mendekati tak hingga, nilainya juga sama dengan 0. Berikutnya adalah teorema yang kedua, yang B, limit dari K untuk X mendekati tak hingga sama dengan K. Nah, ini melibatkan suatu konstanta sebagai fungsinya. Jadi, berapapun limitnya hingga tak hingga, maka nilainya akan tetap K. Contohnya seperti apa? Misalkan kita punya limit dari 5 untuk X mendekati tak hingga, ya berarti nilainya adalah 5, gitu ya. Karena nilai konstantanya 5 di sini, nilai konstantanya 5, maka nilainya 5, nilai limitnya. Contoh lainnya seperti apa? Ya, misalkan kita punya limit dari 123 untuk x mendekati tak hingga, ya nilainya tetap konstantanya yakni 123. Gitu. Lalu teorema yang C, misalkan kita punya limit dari f pada x untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan 0, maka akan berakibat pula limit dari 1 per f pada x yang tadi untuk x, maka akan berakibat limit dari 1 per x, maka akan berakibat limit dari 1 dibagi f pada x untuk x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Nah, contohnya seperti apa nih? Contohnya kalau misalkan kita punya limitnya bentuknya seperti ini. Misalkan limit dari 1 dibagi x pangkat 2 ditambah 1 misalkan. Untuk x mendekati tak hingga. Nah, andaikan ini kita substitusikan terus sampai tak hingga. Dikuadratkan ditambah 1. Kan pembaginya sangat besar ya. Sehingga 1 dibagi angka yang sangat besar, yang sangat banyak, maka nilai limitnya akan sama dengan 0. Kemudian ini akan berakibat seperti apa? Ini maka limit dari 1 per f pada x berarti limit dari 1 per ini, 1 per 1 dibagi x kuadrat plus 1. 1 dibagi 1 per x kuadrat plus 1 ya, akan sama dengan berapa? Ya, biar mudah kita buat bentuknya agar lebih mudah difahami ya. Berarti ini boleh dibalik, sekarang bentuknya menjadi limit dari x mendekati tak hingga pada bagian fungsinya sekarang menjadi 1 dibagi dengan 1 per x kuadrat plus 1 ya. Nah, kemudian kita ingat lagi bahwa kalau dibagi dengan suatu pecahan, maka akan berubah bisa menjadi 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 1 ya, per 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, jadi dari bentuk ini bisa kita sederhanain lagi nih. Dikalikan 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri atau fungsi itu sendiri. Dibagi 1 juga akan menjadi bilangan itu sendiri atau fungsi itu sendiri. Ya udah, boleh kita sederhanain menjadi limit dari x kuadrat ditambah 1. Ya sudah, kalau kita substitusikan x-nya tak hingga, andaikan ini x-nya tak hingga mendekati tak hingga, maka nilainya akan sama dengan tak hingga. Oke, seperti itu ya untuk yang teorema yang C. Nah,
Untuk teorema yang D, kebalikannya daripada teorema yang C sebelumnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya limit nih, dari f pada x untuk x mendekati tak hingga, terus hasilnya tak hingga, maka limit dari 1 per f pada x-nya untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Contohnya seperti apa? Kita buat dengan warna yang berbeda ya. Misalkan kita punya pertama ya. Misalkan kita punya limit dari x pangkat 3. Kita punya limit dari x pangkat 3 ditambah 2 misalkan. Ya, untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini kan hasilnya akan sama dengan tak hingga ya. Kenapa sama dengan tak hingga? Karena kalau andaikan kita substitusikan tak hingga, ini nilainya x sangat besar sekali, kemudian dipangkatkan 3, kemudian tambahkan 2, hasilnya kan tak hingga kan ya. Nah, maka limit dari 1 per x pangkat 3 ditambah 2 untuk x mendekati tak hingga, nilainya akan sama dengan 0. Jelas, karena 1 yang di atas tadi dibagi dengan bilangan yang sangat besar, yang sangat banyak.